Halo, perkenalkan nama saya Gisela Julian Dwi Tandika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil riset saya yang berjudul Cepin, Pemimpin Protein Unggas di Tengah Peluang Emas Ketahanan Pangan. Penelitian ini saya ajukan dalam ajang CSA Research Competition 2025 dan di sini saya akan membahas mengapa Cepin layak untuk menjadi pilihan investasi yang menarik di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan pangan nasional. Setelah melihat sekilas tujuan riset ini, mari kita pahami lebih dalam siapa sebenarnya Cepin. PT Caron Pokpan Indonesia Tbk atau yang kita kenal dengan kode saham Cepin ini berdiri sejak tahun 1972. Saat ini Cepin sendiri merupakan produsen pakan unggas terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 32%. Cepin memiliki 4 pilar bisnis utama. Yang pertama yaitu pakan ternak, kemudian ada peternakan ayam pedaging, ada pembibitan anak ayam usia sehari atau day old chick, dan juga produk olahan dengan merek terkenal yaitu Fiesta. Dengan jaringan distribusi yang lebih dari 2.400 outlet di seluruh Indonesia, Cepin berperan penting dalam menjaga ketersediaan protein unggas sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2024 sendiri, Cepin mencatat bahwa memiliki 10 pabrik pakan, 40 fasilitas peternakan, 56 fasilitas penetasan telur, dan 30 rumah pemotongan ayam, serta ada beberapa pabrik pengolahan makanan. Skala besar ini menunjukkan efisiensi rantai pasok Cepin. Lalu, bagaimana kondisi makroekonomi yang mempengaruhi bisnis Cepin? Pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal 2 tahun 2025, yang mana ini tertinggi sejak tahun 2023. Konsumsi rumah tangga dan juga investasi menjadi motor utama dalam pertumbuhan produk domestik bruto ini. Sejalan dengan itu, inflasi di Indonesia terjaga di level 1,87%. Ini masih berada di target Bank Indonesia. Sementara itu, untuk harga jagung dan bungkil kedelai global sendiri mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi industri pakan unggas, yang mana jagung dan bungkil kedelai ini merupakan bahan pokok dalam pembuatan pakan unggas. Selain itu, dengan adanya kebijakan makan bergizi gratis dari pemerintah atau MBG ini diperkirakan akan menambah permintaan daging ayam hampir sebesar 900.000 ton per tahun. Cepin jelas akan menerima manfaat atas adanya kebijakan dari pemerintah ini. Setelah melihat faktor makro, mari kita lihat kondisi industri unggas di Indonesia. Dengan adanya kebijakan makan bergizi gratis ini, konsumsi ayam per kapita diproyeksikan akan naik menjadi 13,21 kg per tahun. Sedangkan untuk konsumsi telur sendiri akan mencapai 21,88 kg. Industri ini tumbuh stabil karena ayam dan telur merupakan sumber protein yang terjangkau. Namun, persaingan di sektor ini juga cukup ketat dengan pemain utama seperti Japfa dan Malindo. Untuk memahami posisi Cepin dalam persaingan, kita perlu meninjau analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT yang saya lakukan, Cepin memiliki beberapa kekuatan, yaitu seperti posisi sebagai pemimpin pasar, merek produk yang kuat, dan juga distribusi yang luas. Kelemahan yang ada yaitu adanya keterbatasan ekspor dan ketergantungan terhadap pasar domestik. Sedangkan peluang datang dari adanya program dari pemerintah yaitu makan bergizi gratis, juga tren harga jagung yang terus menurun, dan meningkatnya konsumsi protein di Indonesia. Namun demikian, Cepin juga menghadapi beberapa ancaman seperti persaingan industri yang ketat, adanya potensi wabah penyakit unggas, fluktuasi nilai tukar, serta dampak perubahan iklim terhadap pasokan bahan baku. Resiko tambahan lainnya yaitu berupa regulasi impor bahan baku dan juga pergeseran pola konsumsi ke protein yang non-unggas. Selain faktor kompetitif, penting juga melihat aspek tata kelola dan keberlanjutan perusahaan. Cepin memiliki komitmen yang tinggi terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi laporan keuangan dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Di bidang lingkungan, Cepin melakukan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan juga adanya kemitraan dengan petani jagung lokal.
Dari aspek sosial sendiri, Cepin membina lebih dari 13.000 petani mitra dan juga mendukung ketersediaan protein bagi masyarakat. Pada tahun 2024, jaringan mitra jagung meningkat sampai 13.485 petani. Hal ini memperkuat rantai pasok lokal untuk Cepin. Setelah itu, mari kita lihat kinerja keuangan terbaru Cepin. Kinerja Cepin pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif. Pendapatan konsolidasian Cepin mencapai 67,48 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih meningkat 60% menjadi 3,71 triliun rupiah. Sejalan dengan laba bersih, operating margin juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pada Cepin. Likuiditas perusahaan membaik dengan current ratio yang meningkat, sementara untuk debt to equity ratio-nya mengalami penurunan. Artinya, Cepin sendiri memiliki struktur permodalan yang sehat dengan resiko keuangan yang rendah. Kontribusi penjualan pada tahun 2024 terdiri dari ayam pedaging sebesar 52,3%, pakan sebesar 24,4%, ayam olahan 17,7%, dan segmen lainnya sebesar 5,6%. Segmentasi ini memperlihatkan adanya dominasi di ayam pedaging, namun demikian ada peluang untuk pertumbuhan pada ayam olahan. Selanjutnya, bagaimana posisi Cepin dibandingkan dengan pesaing utamanya? Dibandingkan dengan pesaing seperti Japfa dan Malindo, Cepin memiliki posisi yang lebih unggul. Kapitalisasi pasar Cepin sendiri mencapai 73,3 triliun. Hal ini terbesar di sektor ini. Price to earning ratio Cepin berada di level 19, yang mana ini lebih tinggi dari rata-rata industri yang berada di level 12. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memberikan penilaian premium terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan Cepin. Sementara itu, untuk rasio debt to equity, Cepin berada di angka 0,25, di mana hal ini lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya yang lain seperti Japfa sebesar 0,75 dan Malindo sebesar 0,50. Hal ini menegaskan bahwa Cepin lebih resilient di tengah tekanan pasar. Setelah memahami posisi Cepin di pasar, mari kita hitung nilai wajarnya melalui metode valuasi. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode discounted cash flow untuk menghitung nilai wajar saham dari Cepin. Dengan menggunakan asumsi weighted average cost of capital sebesar 6,89% dan juga asumsi terminal growth sebesar 2%, saya mendapatkan nilai wajar saham dari Cepin sendiri sebesar Rp6.052. Angka ini memberikan potensi kenaikan sebesar 32% dibandingkan dengan harga saat ini, yaitu sebesar 4.580. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, rekomendasi saya yaitu buy untuk saham Cepin. Namun, tentu saja investasi tidak lepas dari resiko. Mari kita bahas resiko utama Cepin. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan oleh investor di antara lain yaitu adanya fluktuasi harga bahan baku global, pelemahan nilai tukar rupiah, wabah penyakit unggas, hingga resiko regulasi dan perubahan iklim. Namun, Cepin sendiri memiliki mitigasi risiko yang cukup solid, antara lain melalui rantai pasok terintegrasi, mulai dari jagung hingga produk olahan, diversifikasi produk, serta jaringan distribusi modern yang luas. Hal ini membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan. Selain analisis fundamental, mari kita lengkapi dengan analisis teknikal untuk gambaran pergerakan harga. Dari sisi teknikal, saham Cepin bergerak mendekati area support kuat di 4.080 hingga 4.230 rupiah. Area ini sudah beberapa kali menjadi titik pantulan harga. Indikator relative strength index berada di level 44, mendekati titik jenuh jual sehingga ada potensi pembalikan arah. Oleh karena itu, saya menetapkan target jangka pendek berada di kisaran 4.790 hingga 4.940 rupiah. Dan untuk target jangka menengahnya sendiri, saya menetapkan di kisaran harga 5.400 hingga harga 5.550 rupiah.
Sebagai kesimpulan, Cepin merupakan pemimpin protein unggas di Indonesia dengan fundamental yang kuat, pangsa pasar yang dominan, serta adanya prospek pertumbuhan yang cerah. Dengan adanya dukungan dari program pemerintah dan tren konsumsi protein dari masyarakat, serta efisiensi biaya dari Cepin, bisa menjadi katalis utama bagi kinerja Cepin. Oleh karena itu, dengan potensi kenaikan harga sebesar 32%, saya merekomendasikan saham Cepin dengan rating buy. Sekian, terima kasih. Saya Gisela Julian Dwi Tandika dan inilah hasil penelitian saya dengan judul Cepin, pemimpin protein unggas di tengah peluang emas ketahanan pangan.